Hai semua, perkenalkan nama aku Natania Ella Sudiono. Aku merupakan mahasiswa FKWNS angkatan 2023 dan berasal dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi sistem saraf. Yang pertama adalah area Brodmann. Area Brodmann sendiri merupakan area-area yang ada di otak yang bertanggung jawab terhadap stimulus tertentu. Jadi di sini contohnya yang pertama ini ada di lobus frontal, itu terdapat Brodmann 4 yang merupakan area motorik primer. Kemudian di 6 ini merupakan area motorik sekunder. Kemudian di 8, Brodmann 8 merupakan area pengaturan otot mata. Lalu di 9, 10, 11, 9, 10, 11, lalu ada 12 di bawahnya. Kemudian 46 dan juga 47, 46 serta 47 merupakan korteks prefrontal. Jadi ini prefrontal yang di sini juga sekitar sini. Kemudian di 44-45 merupakan area Broca. Ini area Broca merupakan area motorik, area speech motorik. Jadi bagaimana seorang itu bisa mengungkapkan kata-kata berbicara. Lalu di area korteks prefrontal tadi yang di sini atau di sini itu fungsinya adalah untuk berpikir. Jadi di area 9, 10, 12, dan juga 46 adalah untuk tahu fungsi aktivitas, sedangkan di 11 dan juga 47 itu dekat dengan rongga mata. Jadi merupakan fungsinya adalah untuk aktivitas visceral dan juga emosional. Selanjutnya kita beralih ke lobus yang lainnya. Selain ada Broca yang berpengaruh juga terhadap pengetahuan bahasa, berbicara, itu ada di area Wernicke, yaitu 39, 40, dan juga 22. Ini merupakan area Wernicke. Wernicke ini berfungsi untuk mengetahui apa yang diungkapkan oleh orang lain. Jadi misalkan orang tersebut tidak mengetahui orang lain berbicara mengenai apa, maka namanya adalah afasia reseptif. Sedangkan kalau yang di Broca tadi namanya adalah apraksia. Atau kalau yang di Broca namanya adalah afasia motorik. Kemudian kita beralih ke yang lain. Di bagian parietalis itu ada 312, ini terletak di gyrus poscentral. Fungsinya adalah sebagai sensorik primer. Kemudian di 43, ini merupakan area gustatorius, jadi untuk merasakan rasa dari lidah. Selanjutnya 57, 39, 40, itu merupakan area asosiasi parietal. Jadi sensorik sekunder gitulah istilahnya. Dia juga berupa rangkaian. Kemudian beralih ke lobus occipitalis, itu ada 17, itu merupakan area visual primer. Lalu di 18 dan 19 merupakan area visual sekunder. Kemudian di bagian temporalis ada 41, 42 yang merupakan area auditus primer, sedangkan di 22-nya merupakan area auditus sekunder. Lalu untuk di 20, 21, dan juga 37, itu untuk mencatat dan juga gudang pengalaman. Jadi ini yang visual primer, lalu visual sekunder di sini. Seperti itu. Kita lanjut saja. Selanjutnya ada tractus pyramidalis. Di tractus pyramidalis ini, di gambar yang pertama, itu saat melewati decussatio pyramidalis terdapat serabut yang menyilang. Jadi di sini itu akan terjadi persilangan. Di decussatio pyramidalis. Yang menyilang itu adalah tractus corticospinalis lateralis. Ini yang menyilang. Sedangkan kalau yang corticospinalis anterior itu dia tidak akan menyilang. Oleh sebab itu, saraf ini kerjanya kontralateral atau berlawanan arah gitu. Misalkan yang kita gerakan ada tangan kanan, sebenarnya pusatnya adalah di bagian kiri, hemisfer kiri. Selanjutnya ada tractus extrapyramidalis. Tractus extrapyramidalis itu ya berarti yang di luar piramidalis, selain piramidalis. Itu ada tractus vestibulospinalis, tractus reticulospinalis, ventrolateral, lalu tractus reticulospinalis lateral, dan juga tractus tectospinalis. Kemudian, sebelum kita berlanjut untuk membahas encephalon dan juga medulla spinalis, kita harus tahu dulu
Mereka berdua itu merupakan bagian dari apa sih? Jadi mereka berdua itu merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat hanya ada encephalon atau otak dan juga medulla spinalis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai encephalonnya terlebih dahulu. Secara embriologi itu seperti ini. Di embrio minggu ketiga sampai keempat itu akan terbentuk vesikel otak primer. Itu ada masih 3, yaitu prosencephalon atau forebrain, mesencephalon atau midbrain, dan juga rhombencephalon atau hindbrain. Si prosencephalon itu di minggu kelima itu akan berdiferensiasi menjadi telencephalon dan juga diencephalon. Kemudian yang mesencephalon menjadi mesencephalon, metencephalon, dan juga myelencephalon merupakan diferensiasi dari rhombencephalon atau hindbrain. Lalu mereka akan berdiferensiasi lagi, yaitu telencephalon menjadi cerebrum, diencephalon menjadi thalamus, hipotalamus dan juga epithalamus, mesencephalon menjadi midbrain atau otak tengah, metencephalon menjadi pons dan juga cerebellum, lalu myelencephalon menjadi medulla oblongata. Nah, jadi bagian encephalon itu merupakan yang terbesar. Itu terletak di fossa cranii anterior dan juga media. Terdiri atas 2 belahan, yaitu hemisferium kiri dan juga hemisferium kanan. Lalu hemisferium cerebri sinister dan juga dexter itu akan dipisahkan oleh yang namanya adalah fissura longitudinalis cerebri. Ini namanya fissura longitudinalis cerebri. Tapi mereka berdua akan dihubungkan oleh corpus callosum, tidak terlihat di sini. Lobus-lobusnya sendiri itu dibagi menjadi 6, yaitu ada lobus frontalis, lobus parietalis, occipitalis, temporalis, dan juga yang tidak terlihat itu ada lobus limbicus dan juga insulae. Lobus limbicus itu terutama tersusun atas gyrus singuli dan juga gyrus parahipokampalis beserta uncus, mengelilingi corpus callosum dan juga diencephalon. Untuk lobus insulenya itu lobus yang letaknya tersembunyi di dasar fissurae lateralis cerebri serta tertutup oleh gyrus frontalis inferior. Ini gambaran lainnya saja. Ini gambaran kalau dilihat dari bawah. Jadi misalkan ini otak, lalu kita gini kan. Nah, ini tampak dari bawahnya situ. Kalau yang ini tuh sudah masuk ke mesencephalon. Selanjutnya ada gyrus dan juga sulcus. Bagian terluar dari cerebrum itu tersusun atas lipatan-lipatan. Yang menonjol-menonjol ini, yang berbentuknya rigi-rigi, itu namanya adalah gyrus. Sedangkan kalau yang cekung ke dalam, namanya adalah sulcus. Ada 4 sulcus prinsipal, yaitu ada sulcus centralis atau fissura rolandi. Di sini dia yang memisahkan gyrus presentral dan juga gyrus postsentral. Lalu ada sulcus lateralis cerebri sylvie atau fissura sylvie yang memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis dan juga lobus parietalis. Kemudian ada sulcus parieto occipitalis. Di sini sulcus parieto occipitalis, dia itu yang memisahkan lobus parietalis dan juga lobus occipital. Kemudian terakhir ada sulcus calcarina, tapi tidak terlihat di sini. Sulcus calcarina ini berada di facies medial hemisfer cerebri, berawal dari bawah ujung posterior corpus callosum hingga polus occipitalis. Di sini terdapat banyak korteks visual primer. Di sini terlihat lebih jelasnya untuk gyrus-gyrusnya. Yang pertama kita akan bahas di bagian gyrus lobus frontal. Itu ada apa aja? Kalau saya lebih mudah mengetahuinya dari presentralnya dulu, presentral baru ke depan. Jadi di sini kan ada sulcus centralis, lalu depannya ada gyrus presentralis. Oh iya, jadi di bagian frontal itu ada 4 gyrus dan juga 3 sulcus. 4 gyrus. Yang pertama, gyrus presentralis. Kemudian ada gyrus frontalis inferior, gyrus frontalis medius, dan juga gyrus frontalis superior. Untuk sulcusnya itu ada sulcus presentral, sulcus frontalis inferior, dan juga sulcus frontalis superior. Selanjutnya di bagian parietal. Di parietal itu terdapat 3 gyrus dan juga 2 sulcus. Gyrusnya ada apa aja? Ada gyrus postsentral, lalu ada gyrus atau lobulus parietalis superior dan juga gyrus atau lobulus parietalis inferior. Di sini ada 2 sulcus. Sulcus yang pertama adalah sulcus postsentral. Sedangkan gyrus parietalis superior dan juga parietal inferior itu akan dipisahkan oleh sulcus intraparietalis. Kemudian di bagian temporal itu ada 3 gyrus dan juga 2 sulcus juga, yaitu ada gyrus temporalis superior, medius, dan juga inferior, beserta dengan 2 sulcusnya, yaitu ada sulcus temporalis superior dan juga sulcus temporalis medianus.
Selanjutnya di bagian occipital itu hanya terdapat 2 gyrus dan juga 1 sulcus. Gyrusnya yaitu ada gyrus occipitalis superior dan juga gyrus occipitalis inferior, dan mereka berdua akan dipisahkan oleh sulcus occipitalis lateralis, tapi tidak terlihat di sini. Selanjutnya itu ada di lobus limbicus dan juga lobus insulae. Lobus limbicus itu berada di facies medialis hemispherium cerebri, mengelilingi corpus callosum. Jadi ini merupakan corpus callosum, dan juga di encephalon. Dia itu tersusun atas gyrus cinguli, gyrus parahipokampalis, area subkalosis, serta formatio hippocampi. Sedangkan untuk lobus insulae itu berada di dasar sulcus lateralis cerebri sylvi dan tersusun atas gyrus longus insulae dan juga gyrus brevis insulae. Sulcus centralis insulae itu yang memisahkan gyrus longus dan juga gyrus brevis insulae. Sedangkan untuk yang sulcus circularis insulae-nya, itu yang mengelilingi gyrus insulae serta limen insulae. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai medula spinalis. Sebenarnya mohon maaf ini gambarnya agak buram karena sinyal yang jelek. Medula spinalis itu terdiri atas 31 pasang nervis spinales yang terdiri dari 8 pars cervical, 12 pars thoracica, 5 pasang pars lumbal, 5 pasang pars sakral, kemudian ada 1 pasang pars coccyx. Jadi sampai ke bawah sini. Kenapa yang di bagian cervical itu ada 8 pasang, padahal vertebrae cervicalis kan hanya ada 7. Jadi alasannya adalah karena kalau di sini itu kan masih agak kelihatan dikit lah ya, meskipun agak buram. Jadi sarafnya itu akan berjalan di atas dari vertebrae cervical. Jadi karena vertebrae cervical jumlahnya 7, tapi karena yang dari cervical 1 itu di atas, cervical 2 di atas, cervical 3 di atas, lalu 4, 5, 6, 7 itu juga di atas. Nah, ada tambahan lagi di bawah cervical 7 itu masih ada saraf di cervical 8. Makanya jumlahnya ada 8 pars cervical. Di medula spinalis ini juga terdapat pembesaran atau nama lainnya adalah intumescentia, yaitu ada di intumescentia cervicalis dan juga intumescentia lumbalis. Kenapa bisa terjadi pembesaran di sini? Alasannya adalah karena di mereka berdua itu yang bertanggung jawab lebih untuk mempersarafi ekstremitas atas maupun bawah. Jadi badan-badan selnya itu akan lebih banyak. Oleh sebab itu mereka berdua ini akan membesar. Lalu di sini kita juga bisa lihat bahwa medula spinalis ini ada yang memfiksasi, yaitu ligamentum denticulatum. Lalu ada cornu anterior. Lalu ada cornu posterior dan juga cornu anterior. Nah, cornu anterior ini yang berfungsi sebagai motorik, jadi akan memberikan jaras afferent, sedangkan kalau yang posterior ini sebagai jaras afferent. Medula spinalis itu di rami anteriornya itu akan membentuk beberapa plexus. Contohnya di sini ada plexus cervicalis, plexus brachialis, lalu plexus lumbalis dan juga ada plexus sacralis. Nah, plexus kita lihat dulu dari atas. Plexus cervicalis ini dia dari C1 sampai C4, lalu plexus brachialis itu dari C5 sampai T1. Kemudian ada plexus lumbalis itu L1 sampai L4, serta plexus sacralis itu L5 sampai S4. Nah, yang menariknya di sini terdapat nervus radicus yang merupakan gabungan dari cervical 3 sampai cervical 5. Jadi dia kayak menggabungkan dari C3, C4 dari cervical dengan C5 dari brachialis. Ini ada beberapa contoh lainnya. C5, C6 itu dengan sasarnya dalam musculus biceps brachii dan lain-lain. Selanjutnya ada nervi craniales. Jumlahnya kan ada 12. Pertama itu ada olfactorius. Ini kalau yang dari jalan keluar yang lunak olfactorius itu keluar dari bulbus olfactori. Lalu kalau yang opticus, nervus opticus itu keluar dari chiasma opticum. Lalu selanjutnya nervus 3 yaitu oculomotor
itu dari fossa interpeduncularis. Kemudian nervus trochlearis atau nervus 4 itu keluarnya dari cauda colliculus inferior. Lalu nervus 5 atau trigeminus itu dari mergo lateral pons farolii. Jadi yang besar ini nervus 5 karena dia kan ada 51, 52, 53. Ada ophthalmicus, maxillaris dan juga mandibularis. Selanjutnya, yang keenam itu ada nervus abducens, yaitu di sulcus bulbopontinus. Ini abducens. Kemudian ada nervus 7, nervus facialis, itu di angulus pontocerebellaris. Kemudian nervus vestibulocochlearis atau nervus 8 juga sama di angulus pontocerebellaris. Selanjutnya di 9, 10, 11 itu keluar dari tempat yang sama, yaitu sulcus posterolaterales. Sedangkan yang hipoglossus itu keluarnya dari sulcus anterolaterales. Dari medula oblongata. Selanjutnya adalah yang keluar dari basis cranii. Di sini ada lamina cribrosa, foramina, di lamina cribrosa ini pokoknya yang di sini titik-titik ini itu adalah keluarnya dari nervus olfactorius atau nervus 1. Selanjutnya dari canalis opticus itu keluarnya dari nervus opticus. Kemudian viscera orbitalis superior atau saya menyingkatnya dengan FOS itu ada nervus 3, 4, 5, 1 dan juga 6. Kemudian ada foramen ROS, yaitu rotundum oval spinosum. Nah, yang rotundum ini untuk keluarnya dari nervus maxillaris atau 52. Untuk foramen oval itu untuk nervus mandibularis dan juga arteri meninggia aksesorius. Nah, kalau yang spinosum ini tidak ada, tidak keluar nervus, hanya ada arteri vena meningia media dan juga sebenarnya ada yang ramus meningus nervi mandibularis tapi kurang terkenal. Lalu ada foramen yang di highlight lagi adalah meatus acousticus internus. Yang ini. Ini ada meatus acousticus internus untuk keluarnya nervus facialis, nervus 7 dan juga 8 vestibul cochlear. Kemudian ada juga foramen jugular, ini keluarnya dari nervus 9, 10 dan juga 11 serta yang terakhir adalah canalis hipoglossi atau canalis nervi hipoglossi untuk keluarnya nervus hipoglossus. Selanjutnya adalah circulus arteriosi bilisi. Jadi awalnya itu kan kalau yang belakang itu dari arteri vertebralis. Arteri vertebralis ini akan menyatu menjadi arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini dia akan menjadi posterior cerebral arteri. Maaf, maksudnya cerebral arteri. Kemudian kalau dari yang arteri carotis interna itu akan menjadi arteri cerebral media dan juga arteri cerebral anterior. Nah, si arteri carotis interna dan juga arteri cerebral posterior itu akan dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Sedangkan kalau yang arteri cerebral anterior itu akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Nah, ini kalau bentukannya di otak. Ini arteri basilaris, ini arteri vertebralisnya, ini yang arteri posterior cerebri posterior, ini yang arteri cerebri media, kalau yang ini adalah arteri cerebri anterior. Dari mata, yaitu ada kornea, lalu iris beserta dengan bolongannya di sini seperti bukaannya yaitu pupil, lalu ada lensa. Lensa ini akan juga dilekati oleh zonal fibers atau ligamentum suspensorium lentis dan juga ada musculus ciliaris di sini serta ada processus ciliaris. Selanjutnya juga di sini ada vitreous body, terus ini ada canalis hyaloid, lalu ada discus opticus yang merupakan tempat bagi bintik buta karena ada banyak saraf di sini. Yang kuning-kuning ini adalah retina. Jadi di dalam retina ini akan terdapat banyak sekali fotoreseptor dan juga nervus. Lalu di sini ada koroid dan juga sklera. Jadi 5/6 bola mata itu tersusun atas sklera dan 1/6-nya adalah kornea. Di sini di retina terdapat fovea centralis di macula lutea. Dia itu hanya terdiri dari sel-sel konus dan juga sel batang, tetapi tidak ada nervus maupun arteri vena. Sehingga fovea centralis merupakan tempat yang paling jelas untuk melihat benda, terutama
untuk benda yang berwarna. Selanjutnya, di sini kita juga bisa melihat sedikit yang di sini aja yang saya tekankan, karena kita lebih akan menekankan ke bagaimana perjalanan dari media refrakta menuju ke otak. Jadi yang penting di sininya dulu. Ini adalah kornea. Lalu di antara kornea dan juga iris ini nantinya akan diisi oleh aqueous humor. Kemudian ada lensa. Lensa ini akan dilekati oleh zonular fibers atau ligamentum suspensorium lentis. Jadi ligamentum suspensorium lentis ini kan langsung berdekatan dengan lensa, sedangkan zonular fibersnya ini akan berdekatan dengan musculus ciliaris. Ketika melihat benda dekat, maka saraf parasimpatis akan terstimulasi, lalu musculus ciliarisnya itu akan berkontraksi, sehingga zonular fibersnya itu akan mengalami relaksasi tanpa regangan. Jadi kalau misalkan tidak meregang, ininya tidak menegang, otomatis ini bentuknya dari lensa adalah cembung. Sebaliknya, ketika melihat benda yang jauh, maka tidak akan ada stimulasi dari simpatis maupun parasimpatis. Lalu muskulus ciliarisnya itu juga akan mengalami relaksasi, tetapi untuk ligamentumnya ini akan mengalami kontraksi. Nah, karena ininya menegang ke kanan ke kiri, jadi otomatis lensanya akan lebih pipih. Kalau yang ini kan iris dan juga di tengahnya ini kan pupil. Nah, kalau pupil ini juga terpengaruh oleh simpatis dan juga parasimpatis. Kalau terjadi stimulasi saraf parasimpatis, maka pupil ini akan mengalami midriasis atau mengecil. Pupil ini akan mengecil karena yang berkontraksi adalah muskulus sphincter pupil yang bentuknya adalah serat sirkuler. Sebaliknya, kalau yang terstimulasi adalah serat simpatis, maksud saya saraf simpatis, maka yang berkontraksi adalah muskulus dilator pupil dengan serat radial, maka dia akan mengalami meiosis atau dilatasi. Selanjutnya, habis dari kornea, masuk ke aqueous humor, lalu ke iris, lensa di sini. Akhirnya dia akan menuju ke vitreous humor di bagian sini atau di sini, vitreous body ini. Setelah dari vitreous humor, dia akan masuk ke retina dan akhirnya ke nervus opticus. Kemudian ini adalah perjalanan dari saraf penglihatan. Di sini ada cahaya masuk ke sana. Lalu kalau perjalanan dari persarafannya sendiri itu ke arah yang sebaliknya ke sini. Jadi sebenarnya visual ini memang sedikit unik karena sarafnya itu kan dari sini, ujung sini menuju ke bawah. Justru dia berjalannya itu mundur. Jadi bukan lurus ke sana, tapi arah perjalanan persarafannya itu, pensinyalan sarafnya itu ke sini. Jadi kan direction of light-nya itu ke sana, lalu akan diterima oleh sel-sel fotoreseptor, yaitu ada sel batang dan juga sel konus. Sel konus ini untuk yang sel-sel reseptor warna, sedangkan kalau yang sel-sel batang ini untuk lebih di tempat gelap dan juga terang, tapi lebih ke terang untuk menghasilkan visual yang lebih baik, visualisasi yang lebih baik. Lalu ada horizontal cell yang akan menghubungkan. Kemudian dari sel batang itu akan diterima oleh bipolar cell. Nah, ini uniknya adalah bipolar cell dari sel batang itu bisa menerima beberapa sel batang. Jadi ini digambarnya satu, tapi sebenarnya bisa banyak sel batang. Sedangkan kalau bipolar cell yang sel konus itu spesifik hanya untuk satu sel konus saja. Di masing-masing satu bipolar cell untuk satu sel konus. Sebab itu akurasinya sel konus itu akan lebih tinggi dibandingkan sel batang. Kemudian lanjut ke ganglion cell, tapi sebelum itu akan ada amacrine cell yang saling menghubungkan. Tapi sebenarnya dari bipolar cell ini juga bisa langsung ke ganglion cell dan akhirnya ke nervus opticus. Kalau yang di sini ini tuh berjalan dari visual yang di benda, lalu yang dilihat mata, kemudian di retina, kan di sini ada retina, kemudian di sini chiasma opticum, kemudian ini menjadi nervus
Ini kan di nervus opticus, lalu di sini menjadi tractus di sini menjadi tractus dan berakhir ke sulcus calcarina. Jadi bagaimana ceritanya? Ini merupakan penglihatan di mata bagian temporal. Ini visual temporal, ini visual medial, ini visual temporal. Ini anggaplah karena ini kiri, ini kanan, berarti ini yang kiri, ini yang kanan, jadi sesuai. Ini mata kiri, ini mata kanan, berarti ini visual temporal kiri. Visual temporal kiri akan diterima oleh retina nasal. Sedangkan kalau yang visual medial akan diterima oleh retina temporal. Lanjut, ini menjadi nervus opticus, lalu di kiasma opticum. Di sini yang menarik adalah yang bagian retinal nasal, berarti dari visual temporal itu akan menyilang. Jadi dari mata kiri akan menyilang ke kanan, sedangkan yang kanan akan menyilang ke kiri. Sedangkan kalau yang retinal temporal atau dalam arti lain visual nasal itu akan tetap berjalan lurus di mata kiri maupun lurus di mata kanan. Nah, lalu akan menjadi tractus. Setelah itu dia akan masuk ke radiatio optica dan berakhir ke sulcus calcarinus. Sulcus calcarina kanan maupun kiri. Selanjutnya adalah otot penggerak bola mata. Ini kalau yang di mata seperti ini, tapi lebih jelas langsung ke sini. Jadi di sini yang pertama itu sebenarnya ada superior rectus muscle, musculus rectus superior. Akan tetapi di atasnya itu akan ada musculus levator palpebra superior. Namun kalau yang levator palpebra ini tidak akan berpengaruh pada bola mata. Otot ini hanya untuk menggerakkan kelopak mata bagian atas. Jadi istilahnya buat membuka mata. Kalau yang untuk penggerak otot penggerak bola mata itu lebih dikenal sebagai otot-otot ekstraokuler. Ini ada rectus superior, kemudian ada di agak medial itu ada namanya obliquus superior, lalu di lateralnya ada musculus rectus lateralis, di bagian bawah ada musculus rectus inferior, lalu agak samping ini tapi masih di bawah itu ada musculus obliquus inferior. Ini gambarnya juga sama, tapi dari sisi yang lain. Lanjut aja. Berikut adalah fungsi-fungsi dari otot-otot ekstraokuler di superior rectus. Tadi kan letaknya di atas. Nah, kalau kita nggak bayangin bahwa rectus superior ini akan menggerakkan bola mata pure ke atas, itu salah karena dia sebenarnya agak sedikit ke lateral. Jadi dia nggak bisa ke atas benar-benar ke atas ini, tapi dia bakal agak sedikit ke lateral gitu. Nah, diimbanginya oleh apa? Diimbanginya oleh obliquus inferior. Jadi dia bakal ketarik ke sini, ini yang ke sana dia ditarik ke sini, maka dia akhirnya bisa ke tengah atas. Lalu lanjut ke rectus inferior. Rectus inferior kalau kita mengira dia 100% ke bawah, itu salah karena dia sebenarnya agak sedikit ke lateral juga. Nah, diimbanginya oleh obliquus superior. Jadi obliquus superiornya akan menarik ke sini, lalu ininya juga akan ketarik. Jadi bisa benar-benar melirik ke bawah. Selanjutnya ada rectus medial. Rectus medial sesuai dengan namanya saja, dia bakal lebih kelihatan yang ini. Kurang kelihatan semua sih. Ini rectus medial. Rectus medial berarti dia akan mata ini akan melirik ke tengah. Lalu untuk rectus lateral sesuai dengan posisi ototnya saja dan juga namanya saja, dia untuk melirik ke arah samping atau kalau dalam perjalanan saraf tadi namanya adalah visual untuk melihat visual temporal. Oke, nah untuk inervasinya sendiri untuk yang
rectus lateral itu adalah nervus 6 atau abdusen, lalu obliquus superior oleh nervus 4 atau nervus trochlearis, sedangkan sisanya adalah oleh nervus oculomotorius. Selanjutnya kita akan membahas mengenai saraf simpatis dan juga parasimpatis. Saraf simpatis dan juga parasimpatis itu yang merah, sedangkan kalau yang simpatis itu yang biru. Nah, parasimpatis ini kita bisa lihat perbedaannya dengan simpatis. Parasimpatis memiliki serab jaras preganglion itu yang lebih panjang. Jadi ganglionnya lebih jauh dari pusat. Kan ganglionnya lebih jauh. Sedangkan kalau yang simpatis itu ganglionnya lebih dekat. Ganglionnya lebih dekat berarti preganglionnya lebih pendek. Nah, kalau yang preganglion itu bermielin, sedangkan yang postganglion itu tidak bermielin. Kemudian untuk asetilkolin, untuk neurotransmitternya. Untuk parasimpatis itu preganglionnya menggunakan asetilkolin dan postganglionnya juga asetilkolin. Sedangkan kalau yang simpatis itu preganglionnya adalah asetilkolin, sedangkan postganglionnya adalah epinefrin dan juga norepinefrin. Ini untuk simpatis dan juga parasimpatis. Untuk parasimpatis itu dibawa oleh nervus 3, 7, 9, dan juga 10. Jadi itu khusus. Untuk yang simpatis itu mereka berdua ini sebenarnya bekerjanya itu kan berlawanan. Jadi kalau misalkan pada mata yang simpatis ini berfungsi untuk miosis atau dilatasi pupil. Sedangkan kalau yang parasimpatis itu untuk midriasis atau mengecilkan pupil. Lalu yang parasimpatis tadi juga untuk melihat jarak dekat. Selanjutnya untuk jantung, kalau yang simpatis itu untuk meningkatkan kontraktilitas, pompa jantung juga. Lalu juga akan berpengaruh pada blood vessels atau pembuluh darah, itu akan menyempit. Kemudian kalau bronki itu di simpatis juga pernafasan akan ditingkatkan, sedangkan kalau yang parasimpatis itu tidak berpengaruh. Kemudian untuk GI tract, lalu liver dan juga ginjal itu kan mendapatkan dari ganglion celiacus. Itu akan mengalami inhibit. Jadi orang itu nggak akan mencerna banyak makanan, juga nggak akan merasa lapar kan kalau misalkan sedang dalam keadaan yang panik gitu. Atau simpatisnya terstimulasi, sedang berbeda dengan parasimpatis. Kalau parasimpatis tadi kan jantungnya kalau di simpatis akan berdetak lebih cepat, sedangkan kalau di parasimpatis itu lebih lambat. Kemudian GI tract-nya juga akan lebih banyak mencerna makanan. Lalu untuk glandula-glandula ini juga akan lebih banyak terstimulasi. Begitu juga dengan genital, lalu bladder. Tuh. Kita lanjutkan saja. Selanjutnya adalah modalitas saraf kranial. Jadi ada 7, yaitu ada special visceral afferent, special visceral efferent, general visceral afferent, general visceral efferent, general somatic afferent, general somatic efferent, serta special somatic afferent. Jadi spesial itu organ khusus, kemudian general itu yang umum, lalu visceral dan juga somatik. Berarti visceral itu organ dalam, sedangkan kalau somatik itu yang ya bukan organ dalam, yang lebih ke volunteer. Afferent itu untuk in atau masuk, berarti sensoris. Efferent untuk out, yaitu motoris. Untuk nervus olfactorius itu ada SVA, yaitu special sense of smell untuk penciuman. Lalu opticus itu kan special sense of sight juga, itu afferent juga, jadi sensoris. Tapi somatik untuk penglihatan. Kan spesial, penglihatan itu indera penglihatan spesial. Lalu okulomotor itu GSE dan juga GVE. Jadi GSE-nya itu kan general somatic efferent. Jadi untuk motorik dari otot-otot ekstraokuler, sedangkan GVE general visceral efferent, berarti motorik untuk visceral, berarti untuk otot-otot polos di mata motoriknya. Lalu nervus 4 trochlearis itu
GSE, General Somatic Efferent, itu untuk salah satu dari otot ekstraokuler mata tadi, yaitu untuk rectus lateral. Lalu nervus trigeminus itu membawa modalitas GSA, SVE, GSA dan juga SVE. Lalu abdusen itu GSE, facialis ini banyak, yaitu ada GSA, SVA, GVE, SVE, SS. Ya, itu aja. Nah, yang vestibulococlear ini membawa spesial juga, yaitu SSA untuk pendengaran dan juga balance atau keseimbangan. Lalu glossofaring itu membawa modalitas GSA, SVA, GVA, GVE dan juga SVE. Lalu nervus vagus ini yang menjalar kemana-mana, dia membawa paling banyak modalitas, yaitu ada GSA, SVA, GVA, GVE, SVE. Lalu untuk nervus accessorius itu GSE. Kemudian ada nervus hipoglossus, itu akan membawa modalitas GSE juga. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.